Di cerita sebelumnya semua praktisi telah berkumpul di alam Longseng untuk kompetisi nasional yang akan segera dilaksanakan. Setelah menerima token, Master Xiao berkata, menyimpan token untuk diri sendiri dan merampasnya dari orang lain. Ini adalah aturan yang sederhana namun cukup kasar. Lalu Chongling ikut menimpali dengan berkata, menurut aturan meskipun kita tidak merampas dan hanya bersembunyi dengan token kita selama 10 hari, kita akan dapat melaju ke babak berikutnya, hanya saja ketika di final mungkin perlindungan kita akan sedikit berkurang daripada yang lain. Dan Li Feng bertanya apa yang akan mereka lakukan, tetap bertahan atau bermain aktif. Di saat bersamaan Xing Yue meminta izin untuk memberikan beberapa informasi yang telah dia dapatkan. Kemudian Xing Yue menjelaskan jika terdapat 5 kerajaan yang menjadi peserta dalam perang takdir nasional, yaitu Longyan, White Tiger, King, Black Turtle, dan Red Rabbit. Dan selain kerajaan Longyan, setidaknya ada 5 dinasti besar yang ikut serta dalam kompetisi kali ini dan mereka mengirim seseorang yang berada di tahap reversion dan diantaranya adalah Ding Feiyu sang jenderal pelindung dinasti Chu yang terikat dengan kerajaan Whitewater. Lalu ada Gu Pan dari dinasti Wan Yu yang berafiliasi dengan kerajaan Qing. Selanjutnya ada Hua Yulong, yang merupakan raja hantu dari dinasti Roh Nadi yang terikat dengan kerajaan Black Turtle. Dan yang terakhir adalah Lu Sunyu yang berasal dari dinasti San Hua yang berafiliasi dengan kerajaan Red Rabbit. Dan untuk kerajaan Longyan mereka mengirim orang-orang terkuat dari wilayahnya sendiri. Dan dia adalah Chen Kun yang merupakan penasehat dinasti Sen Ying. Dan ranahnya saat ini telah mencapai tahap Nesken Soul tingkat puncak. Ketika mendengar nama Chen Kun, Chongling merasa sangat kesal dan dengan nada tinggi dia berkata, Chen Kun, pria tua yang licik itu cukup beruntung karena memiliki umur panjang. Dan ketika mendengar ucapan Chongling, Xing Yue bertanya apakah Chongling mengenal orang itu. Sembari memberi hormat kepada Xing Yue, Chongling mulai menceritakan jika saat dia berumur 18 tahun. Dia mengikuti pertarungan nasional untuk pertama kali bersama masternya. Dan masternya adalah pemimpin bagi salah satu kelompok dari kerajaan Longyan. Saat itu dinasti Sen Ying yang dipimpin oleh Chen Kun telah terkepung oleh pasukan dari kerajaan White Tiger. Dan masternya berpikir jika sesama dari kerajaan-kerajaan Longyan pasti akan saling menyelamatkan. Namun tanpa disangka masternya malah diserang oleh Chen Kun dan seluruh prestasinya direnggut darinya. Sehingga setelah itu dinasti Sen Ying menjadi sangat terkenal dan menjadi dinasti terkuat di bawah kerajaan Longyan. Dan sebenarnya aku mengikuti perang takdir nasional kali ini untuk membalaskan semua dendam masterku kepada pria tua itu. Ucap Chongling dengan amarah yang telah memuncak. Lalu Chongling kembali berkata agar Xing Yue tidak khawatir karena dia akan mengalahkan dinasti Seng Yin dengan cara yang adil. Dan dia juga berkata meskipun kejadian itu kembali terungkap, hal itu tidak akan pernah mempengaruhi dinasti Qin. Setelah mendengar semua cerita dari Chongling, Xing Yue berkata, aku memang pernah mendengar tentang kekalahan kalian. Tapi aku tidak percaya jika ada rahasia sebesar ini di balik kejadian itu. Namun di saat bersamaan Chen Kun kini telah berada di belakang Chongling sembari dia berkata, apakah ini adalah dinasti Qin? Sudah lama kita tidak bertemu pendeta Chongling. Sepertinya jika kau memiliki cukup keberuntungan untuk selamat dari pertempuran ini, kau mungkin hanya akan hidup 2 tahun lagi. Yang seketika itu membuat Chongling merasa sangat kesal dan membalasnya dengan berkata, sungguh kesialan bagiku karena sejak awal sudah bertemu dengan pengkhianat sepertimu. Setelah mendengar perkataan Chongling yang menghinanya, Chen Kun merasa cukup marah sembari dia berkata, berhentilah beromong kosong di tempat ini. Jelas sekali jika mastermu lah yang menginginkan hal itu. Aku telah berjuang untuk semua orang, tapi mastermu malah ingin menghilangkanku. Padahal aku telah bermurah hati untuk tidak mengganggumu. Tapi kau malah lebih dulu bersikap kasar kepadaku. Dan kini Chongling hanya bisa menahan amarahnya ketika mendengar semua tuduhan yang diberikan oleh Chen Kun. Dan di saat itu juga Chen Kun berjalan pergi sembari dia berkata, kami dari dinasti Seng Yin telah membuat kesepakatan dengan faksi lain di kerajaan Longyan. Awalnya aku ingin mengajakmu bergabung dan mengabaikan masa lalu. Tapi seperti hal itu tidak diperlukan lagi, namun ketika Chen Kun hendak berjalan pergi, dia merasa cukup terkejut ketika hampir menabrak Master Xiao yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi darinya. Dan dengan sorot mata yang tajam Chen Kun bertanya kepada Master Xiao apa yang ingin dia lakukan. Sembari memegang pundaknya dan dengan tersenyum tipis Master Xiao berkata,
Aku melihat debu di pundakmu, jadi aku menepuknya untuk menghilangkannya. Dan tanpa disadari oleh Chen Ku, Master Xiao menyalurkan energi miliknya ke tubuh Chen Kun. Dan di saat bersamaan Chen Kun menepis tangan Master Xiao dari pundaknya dan melanjutkan perjalanannya sembari dia berkata, "Apa yang kau lakukan? Minggirlah dari hadapanku." Sembari berjalan pergi bawahannya meremehkan kelompok Master Xiao dengan berkata, "Master Chen, jangan pedulikan tentang mereka. Kita semua sudah tahu seperti apa kekuatan Tuan Chen itu." Dan di sisi lain terlihat ada kelompok lain yang menatap kelompok Master Xiao sembari berkata, "Tak kusangka mereka berani menyinggung Chen Kun sejak awal. Dapat dipastikan jika di tahun ini dinasti Qin akan kembali menjadi yang terbawah." Kembali kepada Chongling yang kini terlihat masih mencoba menahan amarahnya sembari dia berkata, "Chen Kun, dia memang orang yang sangat buruk, tapi maafkan atas sikapku yang membuat kalian semua jadi terlibat dengan dinasti Shen Ying." Dan Xing Yue menenangkannya dengan berkata, "Tidak masalah. Aku percaya kepadamu Pendeta Chongling, dan untuk Chen Kun. Cepat atau lambat pasti kita akan segera menghadapinya." Setelah itu Master Xiao ikut menimpali dengan berkata, "Apa yang dikatakan oleh Xing Yue benar. Menurutku untuk saat ini lebih baik kita mengutamakan keselamatan lebih dulu. Namun jika kita memiliki kesempatan untuk merampas token, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Alam Longseng ini kaya akan aura dan memiliki banyak harta yang menarik. Jadi sebaiknya kita memanfaatkan 10 hari ini untuk meningkatkan kultivasi kita. Dan jangan biarkan satu hari pun menjadi sia-sia. Aku telah mengamati sekeliling tempat ini dengan kesadaran spiritualku. Dan aku menemukan kekuatan elemen di alam Longseng ini sangatlah kuat. Seharusnya ada 5 elemen di alam Longseng ini, dan yang paling dekat adalah elemen api yang berada di atas puncak gunung berapi ini. Aku ingin tahu, apakah ada di antara kalian yang tertarik untuk pergi dan melihatnya?" Tanya Master Xiao kepada semua orang yang berada di kelompoknya. Lalu Xing Yue menimpalinya dengan berkata, "Sejauh yang aku tahu, orang-orang dari dinasti Shen Ying adalah yang terbaik untuk latihan berbasis api. Aku khawatir jika kita akan bertemu dengan mereka jika pergi ke tempat itu." Sembari tersenyum tipis dan memasang ekspresi bengisnya Master Xiao berkata, "Bukankah itu merupakan hal yang sangat bagus?" Dan ketika melihat ekspresi Master Xiao, Xing Yue berkata, "Jika Master Xiao telah memasang ekspresi seperti itu, dia pasti akan membuat lawannya menjadi sangat menderita." Dan Li Feng juga berkata, "Aku mendengar di masa lalu Master Xiao telah dikhianati para muridnya. Mungkin karena itu dia sangatlah membenci pengkhianat." Kemudian kini berpindah di dalam gunung berapi dan terlihat kelompok dari dinasti Shen Ying yang dipimpin oleh Chen Kun tengah menyerap energi api yang terkandung di dalam gunung berapi. Dan mereka menyalurkan energi api itu ke dalam tubuh Chen Kun sehingga aura di sekitarnya menjadi sangat mendominasi. Yang membuat para bawahannya yang merasa sangat senang dan memuji Chen Kun yang menurut mereka akan segera menerobos ke alam reversion. Namun di saat bersamaan terlihat kelompok Master Xiao telah berada di tempat itu. Dan dengan mengamati tempat sekitarnya Master Xiao berkata, "Sungguh tempat yang diberkati, apakah kalian merasa keberatan jika kami menggunakan tempat ini?" Dan dengan sangat kesal orang-orang dari dinasti Shen Ying berteriak kepada Master Xiao dengan berkata, "Dinasti Qin, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kalian tidak diterima di tempat ini." Lalu Master Xiao menjawabnya dengan berkata, "Apakah memang benar begitu? Aku rasa Tuan Chen Kun tidak masalah." Dan di saat bersamaan Chen Kun membuka matanya sehingga membuat para bawahannya berpikir jika Chen Kun akan segera memberi pelajaran kepada Master Xiao dan kelompoknya. Dan dengan dipenuhi energi yang begitu mendominasi Chen Kun secara perlahan mulai berdiri. Yang membuat para bawahannya dengan penuh kesombongan mengusir kelompok Master Xiao. Namun ternyata Chen Kun malah berlutut di hadapan Master Xiao sembari dia berkata, "Maafkan aku Tuan, karena tidak bisa melihat dengan jelas, aku telah menyinggung orang besar sepertimu. Jadi maafkanlah aku atas keburukanku ini." Yang seketika itu membuat semua bawahannya sangatlah terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Chen Kun. Dan Ye Fan pun juga merasa sangat terkejut sembari dia bergumam, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Chen Kun bisa berubah dengan begitu cepat?" Saat itu aku merasakan fluktuasi energi spiritual secara samar. Mungkinkah Xiao Xuan telah menyalurkan energinya pada saat itu? Gumam Ye Fan sembari mengingat saat Master Xiao memegang pundak Chen Kun. Sembari mendekati Chen Kun, Master Xiao berkata,
Aku tidak memiliki dendam dengan Tuan Chen Kun. Tapi jika kau ingin meminta maaf, mintalah kepada orang yang memiliki dendam denganmu. Dan di saat itu juga Chen Kun segera berlari dan berlutut di hadapan Chongling sembari dia berkata, "Semua ini adalah salahku. Maafkan aku karena telah menggunakan mastermu sebagai batu loncatan untukku. Dan jujur saja aku sangat menyesal. Aku sungguh lebih buruk daripada binatang. Aku sungguh tidak layak hidup karena telah menjadi pengkhianat yang sangat buruk." Ucap Chen Kun sembari memukuli wajahnya sendiri, dan semua bawahannya hanya bisa kebingungan dan bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepada master mereka. Dan dengan dipenuhi amarah Chongling berkata, "Karena kau yang datang sendiri kepadaku. Jadi jangan salahkan aku jika harus menghajarmu." Dan di saat itu juga Chongling menghantamkan pukulannya dengan sangat keras yang membuat Chen Kun terpental cukup jauh. Dan terlihat para bawahan Chen Kun hanya bisa merasa ketakutan ketika melihat master mereka dihajar habis-habisan. Namun di saat bersamaan mereka dikejutkan dengan Master Xiao yang secara tiba-tiba berada di belakang mereka sembari dia mengeluarkan aura intimidasi dan berkata, "Apakah kalian memiliki kata-kata lain yang ingin disampaikan? Jika tidak kami akan segera menggunakan tempat ini." Dan dengan dipenuhi ketakutan dan berkeringat dingin mereka semua mempersilahkan Master Xiao untuk masuk. Dan Master Xiao beserta kelompoknya pun segera berjalan ke tempat elemen api berada sembari dia berkata, "Sungguh menyenangkan jika kalian bersikap saling menghormati seperti ini." Dan ketika berada di hadapan elemen api, Master Xiao segera menyerap energi itu ke dalam tubuhnya sembari dia berkata, "Jangan khawatir, aku bukanlah orang yang serakah, dan elemen api ini adalah milik semua orang. Jadi aku tidak akan mengganggu kultivasi kalian, aku hanya akan mengambil segenggam energi api ini. Dan kalian bisa melakukannya sendiri." Dan semua bawahan Chen Kun merasa cukup kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Master Xiao. Sembari memasukkan energi api itu ke dalam sebuah botol, Master Xiao berkata, "Orang-orang dari dinasti Qin seperti kami memang sangat menyukai perdamaian." Yang seketika itu membuat semua bawahan Chen Kun menangis karena merasa terharu dengan ucapan Master Xiao. Setelah menyelesaikan urusannya di tempat itu, Master Xiao beserta kelompoknya berjalan meninggalkan tempat itu. Dan terlihat juga Chongling yang telah melampiaskan segala dendamnya kepada Chen Kun hingga membuat Chen Kun tak berdaya. Lalu Xing Yue bertanya kepada Master Xiao apakah mereka akan benar-benar pergi dari tempat itu. Dan Master Xiao hanya tersenyum tipis ketika menanggapinya. Dan di saat bersamaan gua di dalam gunung berapi itu secara tiba-tiba berguncang hingga membuat batu-batu yang berada di atasnya mulai runtuh. Dan bawahan Chen Kun yang masih berada di dalam tempat itu merasa sangat terkejut sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan mereka baru menyadari jika hal itu terjadi karena inti api telah diambil dari tempat itu. Dan seseorang yang mengambilnya adalah Master Xiao yang membuat mereka merasa sangat kesal. Dan mereka pun segera bergegas keluar dari tempat itu dengan membawa Chen Kun yang masih belum sadarkan diri. Beralih kepada kelompok Master Xiao yang telah berjalan cukup jauh dari gunung berapi. Dan mereka merasa cukup terkejut ketika melihat gua itu runtuh. Yang membuat Li Feng berkata, "Apakah kita akan didiskualifikasi karena telah membuat gua itu runtuh?" Tanpa rasa bersalah Xing Yue menatap Master Xiao sembari dia berkata, "Apa hubungannya gua itu dengan kita? Kita hanyalah orang awam yang berjarak ribuan meter dari gua." Beralih kepada Ye Fan yang menatap Master Xiao sembari dia bergumam. Mengambil inti api dalam sekejap, hal ini bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sebenarnya masih berapa banyak rahasia yang disembunyikan oleh Xiao Xuan yang tidak aku ketahui. Kemudian Master Xiao melemparkan pedangnya sembari dia berkata, "Ayo pergi dan temukan praktisi di tempat lain, dan mari kita lihat apakah mereka memiliki sesuatu yang berharga yang pantas kita jarah." Dan di saat itu juga mereka semua segera terbang menggunakan pedang terbang mereka masing-masing untuk mencari mangsa selanjutnya. Kemudian kini beralih di sebuah tempat dan terlihat kelompok dinasti Shenying telah tiba di persembunyian dari kelompok dinasti Tesui. Lalu pemimpin mereka bertanya tentang bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Chen Kun. Tanpa bisa mengatakan apapun para bawahan itu hanya terdiam sembari menunjukkan Chen Kun yang telah tak sadarkan diri. Yang membuat pemimpin dinasti Tesui merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian harus memberitahuku secepatnya." Kemudian orang itu menjelaskan jika adiknya telah terluka dengan hawa dingin monster di dasar danau.
Lalu Chen Kun menghampirinya dan mengatakan selama dia menyerap inti api di gunung berapi dia bisa menyembuhkan adiknya. Dan untuk kompensasi mereka telah menyerahkan semua batu spiritual yang mereka miliki kepada Chen Kun. Namun mereka tidak menyangka jika saat Chen Kun kembali dari gunung berapi, dia malah bernasib seperti itu. Bagaimana kalian akan menjelaskan semua itu? Ucap pemimpin kelompok dinasti Tesui sembari mengeluarkan auranya dan kini mereka semua mengepung para bawahan Chen Kun yang membuat para bawahan itu cukup ketakutan sembari berkata, "Kami tidak melakukan apapun, semua ini disebabkan oleh kelompok dari dinasti Qin." Di saat bersamaan mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Master Xiao yang berkata, "Sepertinya aku mendengar ada seseorang yang dipojokkan di sini. Kebetulan aku memiliki inti api. Sepertinya ada seseorang yang membutuhkannya di tempat ini." Ucap Master Xiao sembari menunjukkan inti api yang dia miliki. Yang seketika itu membuat orang-orang dari kelompok dari dinasti Tesui merasa sangat senang karena itu benar-benar inti api. Dan di saat bersamaan ketika melihat kemunculan Master Xiao, para bawahan Chen Kun berteriak dan menunjuk Master Xiao sembari mengatakan jika semua yang terjadi kepada mereka disebabkan oleh Master Xiao. Namun pemimpin dari kelompok Tesui malah berbalik memarahi para bawahan Chen Kun dan meminta mereka untuk diam dan tidak mencampuri urusan mereka lagi. Lalu pemimpin itu segera memberi hormat kepada Master Xiao sembari dia berkata, "Adikku sangat membutuhkan roh api itu untuk kesembuhannya. Jadi berapa banyak nominal yang harus aku bayar untuk menukarnya dengan inti api itu? Tapi sejujurnya kami saat ini merasakan kesulitan. Meskipun begitu kami di sini mewakili dinasti Tesui dan akan memberikan hadiah yang besar kepadamu setelah semua ini selesai." Sembari melemparkan botol berisi inti api, Master Xiao berkata, "Kalian yang mengatakannya sendiri jadi aku tidak bisa menolaknya. Meskipun begitu kita semua sama-sama mewakili kerajaan Longyan jadi lebih baik kita saling membantu." Yang seketika itu membuat orang-orang dari dinasti Tesui merasa tersentuh dengan perkataan Master Xiao sembari dia mengatakan jika kelompok dinasti Qin tidak sama dengan kelompok dinasti Sheng Yin yang hanya bisa beromong kosong. Yang membuat para bawahan Chen Kun merasa tertekan dengan ucapan yang dilontarkan oleh mereka. Kemudian pemimpin kelompok dinasti Tesui mempersilahkan Master Xiao sembari dia berkata, "Jika kau membutuhkan bantuan tanyakan saja kepada kami. Karena bagi kami kau adalah seorang tamu istimewa." Lalu Master Xiao berjalan melewati bawahan Chen Kun sembari dia berkata, "Apakah kelompok dinasti Tesui tidak mengetahui jika kelompok dinasti Sheng Yin pernah melakukan suatu kecurangan di tahun sebelumnya hingga membuat anggota dari kelompok dinasti Qin kami menghilang? Jika kalian tidak percaya pendeta Chongling ini bisa bersaksi." Yang seketika itu membuat para bawahan Chen Kun merasa sangat kesal dengan apa yang telah diucapkan Master Xiao. Di sisi lain terlihat Chongling yang tertawa dengan sangat lebar sembari dia berkata, "Ini sangat menyenangkan, Master Xiao, jika kau memiliki sesuatu untuk dilakukan katakan saja kepadaku, aku akan melakukannya untukmu, karena Sekte Daksu sangatlah berhutang budi padamu." Dan Master Xiao hanya memasang ekspresi senang ketika mendengarnya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.